Nama saya Ariodatus Berkanis, kelas A semester 6, program mata kuliah Sosiologi Politik, program studi Sosiologi. Di sini saya akan membahas implikasi dari wabah virus corona terhadap kehidupan sosial keagamaan. Bumi sekarang ini masih diselimuti oleh wabah virus corona. Bumi masih berduka, bumi masih terluka oleh virus corona. Banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara-negara yang ada di dunia dalam rangka mencegah atau membasmi atau mengurangi penularan virus corona ini di negara mereka masing-masing. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain social distancing, physical distancing, karantina wilayah, serta lockdown. Tidak bedanya dengan di Indonesia. Indonesia juga melakukan social distancing, physical distancing, karantina wilayah, tetapi Indonesia belum bisa melakukan lockdown. Mengapa Indonesia belum bisa melakukan lockdown? Indonesia belum bisa melakukan lockdown karena berbagai faktor dan berbagai pertimbangan. Contohnya antara lain adalah faktor letak geografis dan jumlah penduduk. Yang kita tahu letak geografis Indonesia begitu besar dan terdiri dari berbagai pulau, dan juga jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak. Negara-negara yang melakukan lockdown adalah negara-negara kecil yang memiliki letak geografis tidak terlalu luas dan dapat dijangkau pemerintah dari pusat hingga daerah dengan cepat. Yang berikut, corona tidak hanya menyerang bidang kesehatan saja, tapi corona merusak tatanan dunia, merusak dan mengganggu berbagai aspek kehidupan sosial umat manusia. Dalam bidang kesehatan, dari hari ke hari data orang terinfeksi corona dan orang yang meninggal akibat corona semakin meningkat di Indonesia dari hari ke hari. Sedangkan orang yang terinfeksi dan orang yang dalam pengawasan juga semakin meningkat dari hari ke hari, berbanding terbalik dengan orang yang sembuh dari virus corona. Ada juga kasus di bidang kesehatan. Kasus itu antara lain penolakan yang datang dari masyarakat terhadap korban jenazah virus corona. Masyarakat setempat tidak menerima korban jenazah akibat jenazah virus corona untuk dimakamkan di daerah mereka. Dan juga banyak kasus yang terjadi, yaitu penolakan para tenaga medis atau perawat yang menangani kasus virus corona ini. Mereka juga tidak diterima di daerah tempat tinggal mereka. Ini merupakan suatu ketimpangan sosial, suatu perubahan struktur dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana di sini kita tahu bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah secara langsung kepada masyarakat, di mana kita tahu bahwa pemerintah hanya melakukan sosialisasi melalui media sosial atau media massa dan televisi, tetapi tidak secara langsung turun ke dalam atau ke tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya dunia kesehatan yang mendapat dampak atau implikasi dari virus corona. Dari bidang ekonomi, rupiah semakin melemah, nilai rupiah semakin melemah, sedangkan nilai dolar semakin meningkat, semakin tinggi. Nilai tukar rupiah dengan nilai tukar dolar semakin berbeda jauh, semakin besar. Prediksi dari Erick Thohir, Menteri BUMN Indonesia, mengatakan bahwa angka inflasi akan mencapai 5,1%. Melihat prediksi dari Erick Thohir ini, dapat kita simpulkan bahwa ini jika corona dapat bertahan hingga akhir tahun belum bisa dibasmi, maka krisis ekonomi Indonesia pada tahun 2020 akan lebih besar dari krisis ekonomi tahun 1998. Selain itu, saudara-saudara, di bidang pendidikan juga mendapat implikasi atau mendapat dampak nyata dari virus corona. Berbagai kegiatan aktivitas pendidikan yang penting ditiadakan atau dihapuskan. Salah satunya ujian nasional. Tahun ini akan tidak diadakan atau dihapuskan ujian nasional dari SD, SMP hingga SMA. Menurut Mendikbud Nadiem Makarim, dia mengatakan bahwa ujian nasional ditiadakan untuk mencegah atau membasmi atau memutus rantai penyebaran virus corona, di mana kita tahu jika terjadi ujian nasional maka akan adanya kerumunan atau perkumpulan, dan corona akan sangat bisa dengan cepat menyebar pada kerumunan atau perkumpulan itu. Dan juga kata Nadiem Makarim bahwa ujian nasional bukan opsi atau syarat utama kelulusan seorang siswa. Seorang siswa bisa dinyatakan lulus melalui pertimbangan lain selama ia menjalani masa sekolah selama 3 tahun itu, dan kelulusan bisa dipertimbangkan atau diputuskan oleh pihak sekolah.
Tidak hanya jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA yang mendapat dampak dari virus corona, tetapi juga perguruan tinggi. Perguruan tinggi sejak tanggal belasan Maret dirumahkan. Semua kegiatan proses belajar mengajar dilakukan di rumah secara online atau secara daring. Ini membuat beban kepada mahasiswa dan dosen juga, di mana mahasiswa harus mendapat tugas yang begitu banyak, serta kuota dari mahasiswa semakin menipis. Banyak mahasiswa yang tidak bisa membeli kuota, atau banyak HP mahasiswa yang tidak mendukung untuk mengikuti pembelajaran secara online. Adapun juga yang lebih beratnya lagi, mahasiswa yang berada di semester akhir masa perkuliahan, mereka harus melakukan konsultasi proposal, hasil, dan skripsi secara online, serta melakukan ujian proposal, hasil, dan skripsi secara online. Bagaimana mungkin ini bisa dilakukan? Ini suatu fenomena baru yang tidak pernah dirasakan di kampus, di dunia perkuliahan, apalagi ujian secara online, ujian proposal, skripsi secara online, itu sangat berbeda dari kondisi biasanya. Di luar dari bidang pendidikan, kesehatan, politik, sosial, dan budaya, corona juga merusak sistem, atau corona juga merusak aspek budaya, corona juga merusak aspek keagamaan dalam kehidupan kita. Jika kita melihat menggunakan teori dari Karl Marx atau ajaran dari Karl Marx tentang teori struktur basis dan suprastruktur, di sini dapat melihat kondisi sekarang ini, dapat dikatakan bahwa corona menjadi struktur basis dan agama menjadi suprastruktur, di mana Marx mengajarkan kita bahwa struktur basis adalah dasar atau fundament, sedangkan suprastruktur adalah segala sesuatu yang ada di dalam struktur basis tersebut, atau ada di atas, atau ada di dalam fundament atau dasar, yang berdiri di dasar atau fundament. Dan suprastruktur, di dalam suprastruktur tersebut meliputi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dan juga melihat kondisi sekarang ini, suprastruktur ditambah lagi agama. Agama menjadi suprastruktur, di mana agama tidak lagi menjadi dasar atau fundament, tidak menjadi pedoman kehidupan, tetapi segala sesuatu yang menjadi dasar atau fundament dalam kegiatan manusia, dalam aktivitas manusia, semua dipertimbangkan atau semua dilihat dari corona. Yang pada umumnya kita ketahui bahwa agama adalah dasar atau pedoman seseorang dalam menjalani hidupnya di muka bumi ini. Tetapi melihat kondisi sekarang ini, agama dikesampingkan dan corona dikedepankan. Segala sesuatu kegiatan keagamaan ditiadakan dan dilakukan di rumah. Sekarang kita ketahui bahwa umat Kristen Katolik dan Kristen Protestan memasuki menjelang masa penyambutan menjelang hari raya Paskah. Di sini saya sebagai orang Katolik, saat-saat seperti ini memasuki masa Paskah ini, kita akan melewati 3 hari suci, di mana kegiatan-kegiatan tidak lagi dilakukan di gereja, tapi dilakukan di rumah. Ini merupakan suatu fenomena yang baru dirasakan tahun ini, selama berabad-abad baru dirasakan tahun ini. Semua akibat virus corona. Tetapi melihat dari pandangan agama Islam juga sama mendapatkan dampak besar atau implikasi yang besar terhadap dari virus corona ini. Saat-saat seperti ini, agama Islam atau umat agama Muslim akan menyambut hari raya Idul Fitri, sedangkan corona semakin merajalela di Indonesia. Dan saat-saat seperti ini juga akan terjadi mudik yang besar-besaran. Tetapi itu semua tidak akan dijalankan seperti biasa. Mudik harus diberhentikan, mudik harus dibatasi, mudik harus ditiadakan, agar mencegah rantai penyebaran yang lebih besar lagi. Orang-orang yang bekerja di luar daerah tidak bisa mudik, tidak bisa pulang ke kampung demi mencegah penyebaran virus corona. Ini suatu fenomena baru yang baru dirasakan umat manusia, umat beragama di tahun 2020 ini. Yang harus kita ambil hikmah atau belajar dari keadaan sekarang ini, berdasarkan aspek keagamaan atau umat beragama, belajar dari kondisi dunia yang tidak baik sekarang ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa Tuhan mempunyai makna, Tuhan mempunyai rencana di balik semua ini.
Semua ini ada rencana Tuhan di balik semua ini. Tuhan sudah menyiapkan sesuatu setelah virus corona ini berakhir. Tuhan ingin agar kita, jika berbicara menurut agama, Tuhan ingin agar kita kembali ke diri kita masing-masing, mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan dan bersama Tuhan dalam keheningan. Tidak selamanya kita dapat menemukan Tuhan dalam rumah ibadah, dalam persekutuan, tetapi dalam kesendirian kita bisa lebih mendalami iman kita, memperkuat iman kita, dan mencari Tuhan dalam keheningan kita. Melalui teori struktur basis dan teori superstruktur mengajarkan kita bahwa teori superstruktur dan teori struktur basis tidak bisa diterapkan sekarang, tidak bisa diterapkan seperti pada umumnya di masa melihat kondisi sekarang ini, karena yang menjadi dasar bukan lagi agama atau kepercayaan, tetapi yang menjadi dasar atau fundament atau struktur basis adalah virus corona sendiri, dan agama menjadi superstruktur kembali. Hanya ini yang bisa saya bahas. Sekian dan terima kasih.